Bab 51. Setengah manusia setengah ular. Angin dingin menerpa. Bayangan hitam itu seperti awan gelap, tangannya tersembunyi di lengan jubah. Seperti ular berbisa, ada bayangan ular yang berselang-seling. Sulit membedakan nyata dan ilusi. Ada suara desis tanpa henti, seolah-olah ada ular yang melata di lehernya, seluruh tubuhnya terasa dingin. Carson sepertinya melihat ular piton sisik hitam pekat yang sedang bergejolak datang mendekat, ada ancaman dengan kuat. Bayangan sisa. Pedang menebas, cahaya pedang menyala, sangat menyilaukan, kemudian meredup sesaat, lalu berubah menjadi bayangan yang menutupi serangan itu. Perubahan antara terang dan gelap mempengaruhi mata bayangan hitam, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Jurus belah sinar bayangan menyapu. 8 berkas cahaya pedang berbaris satu persatu, menebas dan langsung menutupi bayangan hitam, tetapi tubuh bayangan hitam itu berputar dengan aneh, kekuatan kedua tangan meledak. Setelah menghancurkan kedua cahaya pedang dengan aneh, kemudian melewatinya, kedua tangannya menyatu, terbuka seperti mulut ular, diikuti dengan suara yang mengerikan menghantam dada Carson. Menghunus pedang. Pergelangan tangan bergetar. Tubuh pedang bergetar. Cahaya pedang menyala. Pedang bertabrakan dengan kedua tangan, setelah terhuyung-huyung sesaat, bergegas lagi menuju lawan. Sepertinya ingin menukar luka dengan luka, nyawa dengan nyawa. Bayangan hitam langsung mundur, melewatinya, lalu menyerang lagi dari samping. Yang disebut kejam, berarti bukan hanya tegas dan rapi, tidak ada belas kasihan kepada musuh, tetapi juga cukup kejam pada diri sendiri, bisa mati dan bertahan hidup. Sebuah pencerahan muncul di benaknya, tiba-tiba Carson menemukan penguasaan teknik pedang 4 taktik karakter miliknya sudah ada kemajuan, terutama taktik karakter kejam tingkat tinggi, yang merupakan kombinasi dari kecepatan, akurasi, dan stabilitas. Dia selalu merasakan perasaan tercerahkan. Keluarkan pedang, keluarkan pedang, keluarkan pedang. Carson fokus menyerang, setiap kali lawan melakukan serangan, tidak pernah mengeluarkan kekuatan energi darah, bahkan kekuatan energi darah yang dikerahkan juga sangat sedikit, bahkan kekuatannya juga tidak begitu kuat, ini menandakan bahwa luka lawan sangat serius. Di bawah serangan pedangnya, pihak lawan mengelak atau menyerang dari samping, tidak pernah berani menyerang secara langsung, ini menunjukkan bahwa lawan sangat takut dengan ketajaman pedang di tangannya. Kalau begitu, dia juga bisa menjadi semakin kuat dan tidak takut, dia bisa mengerahkan kekuatannya dengan sepenuhnya. Bayangan sisa. Willow. Elang. 8 jurus pedang sejati. 4 teknik pedang pembangun fondasi yang telah mencapai tingkat unik dilakukan secara bergantian, peralihan serta hubungan antar teknik semakin sempurna. Pelatihan bayangan hitam ini sangat tinggi. Jika tidak menderita luka serius, Carson sama sekali tidak bisa bertarung dengannya. Dan karena cedera berat, dia hanya bisa mengerahkan sedikit kekuatan, bahkan kekuatan energi darah pun tidak bisa dikerahkan dan tidak bisa melakukan seni bela diri berkualitas. Hanya bisa melawan musuh dengan seni bela diri pembangun fondasi tingkat unik, namun penerapan seni bela diri pembangun fondasinya sudah mencapai tingkat yang mencengangkan dan pengalamannya dalam pertarungan hidup mati juga sangat kaya. Semua ini adalah kekuatannya. Saat ini, Carson menggunakan pengalaman bertarung lawan dan penerapan seni bela diri yang halus untuk mempertajam dirinya, meningkatkan pengalaman bertarung, mempertajam keterampilan bertarung dan meningkatkan pengendalian terhadap pedang. Musuh yang kuat tidak diragukan lagi adalah batu asah terbaik dan juga instruktur tempur yang hebat. Dia dapat merangsang potensinya sendiri di antara hidup dan mati, meningkatkan pengalaman tempur, kemudian meningkatkan semua aspek dirinya dan mengingatnya dengan baik. Seiring berjalannya waktu, bayangan hitam dengan tajam memahami bahwa keterampilan bertarung lawan telah meningkat. Jika pihak lawan sebelumnya menunjukkan pencapaian teknik pedang yang luar biasa dan bahkan mengembangkan beberapa teknik pedang pembangun pondasi hingga mencapai tingkat unik, membuat dia merasa sangat terkejut, tapi ada satu hal yang pasti, menurutnya keterampilan bertarung lawan cukup sederhana.
Sekarang, keterampilannya terus meningkat dan mendekatinya secara paksa. Kecepatan ini membuatnya merasa sangat terkejut. Ternyata ada monster seperti ini, dalam pertarungan singkat, sudah bisa menandingiku. Jika terus tumbuh, pasti akan menjadi musuh kuat sekteku. Bayangan hitam diam-diam mengambil keputusan dan segera memutuskan untuk membunuh lawan secepat mungkin. Dengan sosoknya yang licin, menyerang dan bertahan dalam sekejap, kedua tangannya saling mengait, membuka dan menutup mulutnya seperti ular, menggigit ke arah cahaya pedang yang menyilaukan yang datang menebas, menggigit dengan ganas. Kedua kakinya memantul dari bawah lengan jubah, seperti ular piton yang marah, meledakkan kekuatan yang menakutkan dalam sekejap, menyerang ke arah kaki Carson. Tanpa diduga, cahaya pedang itu hanya bergoyang, meredup dalam sekejap, lalu berubah menjadi bayangan dan hancur di bawah tangan, memancarkan cahaya menyilaukan lagi dalam sekejap. Momentum suara tajam yang menakutkan langsung bergema di gendang telinga, membuat bayangan hitam itu sangat tidak nyaman. Ketajaman yang menakutkan itu seperti pedang yang tak terlihat, mengenai tubuhnya, rasa sakitnya seolah-olah dipotong dan ditebas. Perubahan itu terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba, bayangan hitam buru-buru mundur, tetapi agak lambat. Dengan suara kicau, jubah hitam itu terkoyak di bawah cahaya pedang, bahkan dadanya terbelah, darah mengalir keluar. Ada kilasan kengerian di mata Carson. Pada saat itu, dia melihat sekilas tubuh lawan di bawah jubah hitam, tampaknya tumbuh sisik ular yang bagus. "Kamu berhasil membuatku marah." Sosok bayangan hitam itu bergetar, melepas jubah hitam yang robek, memperlihatkan tubuh yang panjang dan lentur. Benar saja, ada jejak sisik ular yang halus dan padat di tubuhnya, sepertinya dilukis, tapi juga seperti tumbuh dari bawah kulit, terutama bagian dada tampak sangat jelas. Wajah yang agak muram diselimuti rasa dingin, matanya mengedipkan kilau hijau samar, membuat suhu di dalam perut gua tampak turun drastis. Transformasi monster, suara yang lebih serak dan samar bergema, tepat di depan Carson. Tubuh orang ini menggeliat dengan aneh, seperti ular, membuat Carson merasa ngeri. Sisik ular di tubuh semakin jelas saat tubuh menggeliat, secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh. Wajah yang awalnya suram tampak meregang, seperti berada di antara wajah manusia dan kepala ular, tapi juga ditutupi dengan sisik ular dan lidah menjulur keluar, sangat panjang dan ada suara mendesis. "His," memaksaku mentransformasi monster dan menunjukkan tubuh asli. "Kamu boleh bangga, dan bisa mati di bawah tubuh asliku, kamu harusnya merasa beruntung." Suara monster setengah manusia setengah ular itu tampak semakin aneh. Tubuhnya sepertinya menggeliat sepanjang waktu, lengannya bergetar seperti dua ular berbisa, membuat Carson merasa sangat tidak nyaman. Hal semacam ini bukan manusia juga bukan monster, tampaknya berada di antara keduanya, terlihat sangat menjijikkan. Ini memberikan pengaruh besar pada Carson. "Monster macam apa kamu ini?" Kulit kepala Carson mati rasa, hawa dingin menyebar ke tulang punggungnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan pedang di tangannya untuk menenangkan dirinya. Tatapannya menjadi lebih tajam, seolah bisa menembus semua kegelapan. "Monster, kamu semut rendahan, berani memanggilku monster?" Pantas mati suara yang sangat tajam seperti suara iblis yang menembus otak. Saat kata "mati" barusan, manusia ular meledakkan kecepatan yang mencengangkan bergegas mendekati Carson. Kedua lengannya keluar seperti ular berbisa yang keluar dari gua. Bayangan ular yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kedua kakinya seperti ular sanca besar, menyerang dengan ganas. Tekanan melonjak. Bayangan kematian menghantui. Setelah menjadi setengah manusia setengah ular, kekuatan musuh ini bahkan lebih menakutkan. Aura dingin membuat Carson mati lemas, seluruh tubuhnya sepertinya tidak bisa bergerak. Melawan dengan seluruh kekuatannya, keterampilan surgawi mutlak pedang sejati tahap pertama dikerahkan secara ekstrim, seolah-olah menghancurkan beberapa rintangan dalam sekejap. Kekuatan energi darah melonjak. Carson Egera merasakan bahwa hubungan antara dirinya dan pedang di tangannya sepertinya ada peningkatan yang baik. Keterampilan surgani mutlak pedang sejati tahap pertama berhasil dipraktekkan. Menebas dengan pedang,
cahaya pedang yang lebih tajam tampaknya menghapus tekanan yang tak terlihat. Pedang dom pedang saling mengikuti, berubah menjadi belasan cabaya pedang, yang terbagi menjadi sisi atas dan bawah, meres kedua lengan dan kaki manusia ulat pada saat bersama, tetapi langkah kaki secara perlahan bergeser ke belakang. Jurus belah sinar bayangan mengapu. 8 berkas cahaya pedang bersinar bergegas mau satu demi satu, saling mengait. Ada sebuah pencerahan tiba-tiba muncul, tetapi tidak ada waktu untuk mempelajarinya dengan cermat. Di bawah cahaya pedang, manusia ular menutup tubuhnya untuk menghindarinya. Satu tangan memancarkan bayangan Lusla membanting pedang besi berharga dengan keras. Kekuatan yang mengerikan meledak, pedang besi berharga bergetar. Carson mengepalnya dengan erat dan mulut harimau di tangan kanannya terbuka lebar. Serangan kedua. Pedang lesi berharga lepas dari tangannya dan terbang ke atas. Serangan ketiga, menghantam dada Carson dengan keras, tidak bisa menghindarinya. Carson mengangkat tangan kanannya untuk melawan. Terdengar bunyi krak, pelindung lengan besi berat di lengan kanannya langsung hancur. Kekuatan besar itu membuat Carson mundur, lengan kanannya kesakitan, ketahanan pelindung lengan besi berat mengguncang punggung telapak tangan manusia ular itu. Pedang besi berharga mendarat, Carson membuka tangan kirinya dan menggenggam gagangnya. Jurus tebas pedang. Satu pedang, seolah-olah dapat membelah gunung dan menghancurkan gunung. Pedang tangan kiri, manusia ular itu terkejut. Orang ini baru berusia belasan tahun, tapi bisa melatih teknik pedang dengan tangan kanan sedemikian rupa. Hal ini sudah membuat dia sangat terkejut, dan sekarang juga bisa menggunakan pedang dengan tangan kiri, bahkan tidak kalah dari tangan kanan. Menebas dengan satu pedang, cahaya pedang sangat menyilaukan, momentumnya menakutkan, ketajamannya juga mengejutkan. Tidak bisa mengelak, manusia ular hanya bisa mengangkat tangannya untuk melawan, kekuatannya memadat, lengan bawahnya membengkak. Pedang naik dan turun, tanpa ragu-ragu, kejam dan tegas. Pedang besi berharga sendiri sangat tajam, setelah mencapai tingkat unik, jurus tebas pedang bahkan lebih menakjubkan. Pedang sejati keterampilan surgawi mutlak tahap pertama berhasil dipraktekkan, kekuatannya meningkat sebesar 10% dan kekuatan pedang ini telah mencapai titik ekstrim. Ujung pedang menyentuh lengan ular sisik. Carson segera merasakan licin dan keuletan ular sisik itu. Menekan ke bawah. Ujung pedang menembus ular sisik, memotong lurus di antara lengan, langsung memotong tulang. Suara samar terdengar, Carson berteriak keras, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk serangan kedua. Memotong tulang, memotong lengan. Darah hijau yang aneh menyembur keluar, bau busuk memenuhi udara, disertai jeritan. Kaki kanan menendang, memukul keras dada manusia ular. Pedang besi berharga bergetar, cahaya pedang sangat kacau, semua menusuk tubuh manusia ular itu, menghancurkan ular sisik dan meninggalkan luka, darah menetes. Kehilangan satu lengan, manusia ular itu juga kehilangan keseimbangan untuk sementara, rasa sakit yang parah menyerangnya, membuat reaksinya tidak seperti biasanya. Sialan, kamu berani mematahkan lenganku. Suara itu melengking seperti teriakan iblis, satu lengan lainnya berubah menjadi bayangan ular yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang, tetapi dia mundur dengan cepat, mengaktifkan kecepatan yang mencengangkan, seperti seekor ular sisik besar yang keluar dari gua. Melalui kegelapan, Carson samar-samar melihat sepertinya ada jejak telapak tangan di punggungnya. Mengejar. Manusia ular itu bergegas keluar dari gua, berlari ke tengah badai hujan, melarikan diri ke rerumputan. Carson mengejar puluhan meter, tetapi tidak dapat menemukan manusia ular itu sama sekali, jadi dia hanya bisa mundur ke dalam gua. Memasuki kembali ke perut gua, melihat lengan yang patah di tanah, sisik ular menghilang dan kembali ke wujud lengan manusia. Apa-apaan ini? Carson menatap lengan yang terpotong, merasa sangat bingung. Orang itu sudah pasti manusia, tetapi entah karena alasan apa, dia berubah menjadi monster. Apalagi setelah berubah menjadi monster itu,
kekuatannya menjadi lebih kuat, jauh melebihi standar 1000 kati. Sisik ular di tubuhnya memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, diperkirakan bahkan setajam pedang besi halus pun tidak bisa memotongnya, tapi untungnya dirinya memegang pedang besi berharga. Menendang lengan yang terputus ke sudut, Carson berjalan menuju lempengan batu. Ada seikat bungkusan di sebelah batu tulis. Dia membukanya dengan pedang, kemudian ada banyak benda yang berserakan. 1 kantong kertas minyak, 5 botol porselen putih, belasan tanaman obat, 3 buah buku dan lembaran besi hitam berbentuk segitiga tak beraturan seukuran kepalan tangan. Bersambung. Bab 52 Penerobosan berturut-turut. Di Gunung Fulong, langit dan bumi gelap, ular sisik pergi menjauh, hujan badai terus berlanjut, seolah ingin menenggelamkan seluruh gunung. Di jalur bijih keluarga Chen, Kang Bobrok, berlubang di mana-mana, penuh genangan air. Sekelompok orang yang mengenakan jas hujan dan topi bambu mendekat dengan cepat. Sekilas, selain genangan air dan rumah Bobrok, ada monster dan mayat manusia di mana-mana. Lihat apakah ada yang selamat. Sebuah suara yang dalam terdengar, dengan sedikit kesedihan. Sekelompok orang bergerak cepat, tapi tidak menemukan orang yang selamat. Kelompok orang ini adalah anggota keluarga Chen. Jika Carson ada di sana, maka akan menyadari bahwa yang memimpin ini adalah Tetua Liwono dan Tetua Alexandra, yang lainnya adalah pengawal besi keluarga Chen. Kali ini, tidak jelas apa alasannya, sekelompok monster menyerang Kam dan menimbulkan banyak korban. Pengurus Suri kehilangan 1 lengan, dia membawa pergi 6 murid aula keluarga di bawah perlindungan tetua dan pengawal besi. Tetua semuanya dibunuh oleh banteng armor berat, 30 pengawal besi keluarga Chen, pada akhirnya juga berkorban. Bagi keluarga Chen, selama beberapa dekade ini, belum pernah terjadi kehilangan seperti ini, membuat mereka merasa sedih yang berkepanjangan. Masih ada 4 murid aula keluarga yang belum kembali. Tetua Alexandra, kamu pimpin 1 tim, aku pimpin 1 tim, kita berpisah dan lihat sekeliling. Tetua Liwono berkata. 4 orang, 2 diantaranya merupakan murid Paviliun Langit dan 2 lainnya merupakan murid Paviliun Bumi, diantaranya ada Carson. Hati Tetua Alexandra juga terasa berat. Setiap murid aula keluarga adalah calon penerus kekuatan keluarga Chen, terutama Carson, yang merupakan salah satu dari 4 pendekar muda yang memiliki bakat luar biasa. Prestasinya mungkin lebih tinggi dari para tetua. Jika meninggal seperti ini, pasti akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Chen. Selain itu, Tetua Alexandra bisa dibilang menyaksikan Carson selangkah demi selangkah menjadi kuat. Dia juga sangat mengaguminya. 6 vas porselen, Carson memeriksa semuanya. Ada 20 pil tenaga esensi di dalam kantong kertas minyak. Carson makan 1 biji untuk memulihkan tenaganya, jadi tidak akan begitu lapar. 3 vas porselen berisi pil darah monster, total ada 30 pil. 1 vas porselen berisi pil darah merah, total 5 pil. Dan vas porselen terakhir berisi bubuk obat, berbau harum dan asam. Itu adalah bubuk obat luka, yang cocok untuk ditaburkan ke luka, dapat mendisinfeksi dan menghentikan pendarahan serta mempercepat penyembuhan luka. 3 buku itu merupakan 3 buku seni bela diri pembangun fondasi. Tangan bayangan ular, teknik telapak membelah angin, teknik pedang guntur kilat. Adapun potongan besi hitam seukuran kepalan tangan, itu sangat berat, beberapa kali lebih berat dari besi berat dengan ukuran yang sama. Carson tidak tahu benda apa itu, tetapi bisa disimpan oleh manusia ular, pasti ada gunanya, jadi Carson juga menyimpannya. Belasan lebih tanaman obat, paling rendah adalah tanaman obat tingkatan 2 dan paling tinggi tanaman obat tingkatan 5. Membawa ketiga buku itu ke pintu masuk gua, dengan bantuan sedikit cahaya, dia membacanya. Membaca tangan bayangan ular lebih dulu, Carson sangat yakin, ini adalah seni bela diri pembangun fondasi yang dipraktikkan oleh manusia ular sebelumnya. Adapun teknik telapak membelah angin, teknik pedang guntur kilat dan juga vas porselen itu, mungkin diperoleh manusia ular saat membunuh petarung lain dan sekarang semua menjadi milik Carson.
3 buku seni bela diri pembangun fondasi. Carson hanya tertarik pada teknik pedang guntur kilat. Dia membacanya beberapa kali. Ini adalah sebuah teknik pedang yang sebanding dengan teknik pedang angin sepoi milik keluarga bangsawan Li, tetapi masih tidak sebaik 8 jurus pedang sejati. Pelatihan. Carson berkata pada dirinya sendiri. Kalau begitu berlatih saja. Tanpa ragu, dia membuat keputusan. Jika dihitung, jumlah seni bela diri yang telah dia latih secara signifikan lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Dalam keadaan normal, sebagian besar petarung arang berlatih seni bela diri pembangun fondasi baru, karena tidak ada waktu, tetapi Carson merasa banyak berlatih teknik pedang pembangun fondasi, mungkin bisa membantu dirinya. Dari bayangan, Willow, Pelang dan 8 jurus pedang sejati, 4 teknik pedang pembangun fondasi dan jurus 18 pedang dasar atas, Carson sudah merasakan manfaat yang nyata, yaitu penguasaan terhadap pedang semakin kuat, teknik pedang semakin fleksibel, bisa keras ataupun lunak, kuat ataupun lemah. Teknik pedang yang berbeda memiliki metode yang berbeda dalam mengerahkan kekuatan. Mungkin, kebanyakan tampak biasa, tetapi pasti ada beberapa fitur unik. Poin ini, Carson memiliki beberapa wawasan yang samar, hanya saja tidak cukup jelas. Teknik pedang guntur kilat total ada 7 taktik. Ini adalah teknik pedang yang menggetarkan tubuh pedang, kemudian menghasilkan kilatan dan guntur, memperhatikan jalinan dan koeksistensi cahaya dan suara. Menggunakan taktik guntur tersirat sebagai taktik pemula dan taktik guntur ledakan sebagai taktik terakhir. Di luar masih hujan deras, tidak menunjukkan tanda-tanda mereda sama sekali. Setelah membaca teknik pedang guntur kilat beberapa kali, Carson masuk ke dalam gua, menghunus pedangnya dan mempraktekkan taktik guntur tersirat. Tangan kanannya terluka, tidak cocok untuk berlatih pedang, jadi dia berlatih pedang dengan tangan kiri. Telapak tangan mengerahkan kekuatan dan bergetar, bilah pedang juga ikut bergetar, suara samar bergema, seolah-olah peta bersembunyi di awan gelap sedang mengumpulkan momentum. Terhadap setiap seni bela diri pembangun fondasi, taktik permulaan sangat penting, karena akan berhubungan dengan taktik-taktik selanjutnya. Terus menyesuaikan dir, semakin tinggi frekuensi getaran telapak tangan, semakin cepat tubuh pedang bergetar dan suara teredam menjadi lebih jelas. Mengeluarkan pedang. Taktik guntur berat. Suara tumpul meningkat secara instan, kemudian, di bawah pedang kedua, menjadi sangat intens, seperti guntur yang bergulir. Taktik guntur suara. Satu pedang demi satu pedang, pertama dengan momentum besar, setelah itu dengan pancaran cahaya, kemudian menjadi sangat intens. Pedang terakhir, taktik guntur ledakan. Momentum dan cahaya kilat benar-benar tercampur, berubah menjadi cahaya yang sangat kuat dan menusuk keluar. Setelah pengulangan 3 kali, pengenalan teknik pedang guntur kilat. Kecepatan pelatihan semacam ini tidak tahu berapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini disebabkan 4 teknik pedang pembangun fondasi Carson sudah mencapai alam tingkat unik, berkat keterampilan surgawi mutlak mencapai tahap pertama dan juga mendapat manfaat dari peningkatan lebih lanjut dari pemahaman dan penguasaan teknik pedang. Setelah pengulangan 30 kali, teknik pedang guntur kilat telah mencapai tingkat rendah. Setelah pengulangan 100 kali, teknik pedang guntur kilat mencapai tingkat tinggi. Di atas alam tingkat tinggi adalah alam tingkat sempurna, tidak dapat dicapai dengan kerja keras. Hanya saja, bantuan teknik pedang pembangun pondasi tingkat tinggi terhadap dirinya, hampir bisa dibilang tidak ada. Setelah mencapai alam tingkat sempurna, itu hanya samar-samar, hanya dengan mencapai alam tingkat unik baru ada berpengaruh nyata. Memanfaatkan waktu istirahat, Carson berjalan ke pintu masuk gua lagi untuk melihat keluar. Hujan deras terus berlanjut, langit dan bumi akan terendam untungnya. Pintu masuk gua relatif tinggi, jika tidak air yang masuk, kalau tidak, pasti akan merepotkan. Langit gelap dan suram, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya mengembun satu demi satu, seolah-olah langit akan runtuh. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di awan gelap,
seperti ular listrik yang menjalar menjauh, membuat serangkaian suara tumpul dan keras bergema di telinga. Setelah melihat-lihat, Carson tiba-tiba memiliki semacam pemahaman. Dalam waktu singkat, dia menghunus pedangnya dan terus berlatih teknik pedang guntur kilat. Setiap kali menghunus pedang, bayangan ular listrik menjalar dan agitasi yang baru saja dilihatnya melintas di benaknya. Tanpa sadar, teknik pedang juga semakin dekat. Entah berapa kali, Carson tiba-tiba merasa teknik pedang yang ditampilkan oleh pedang di tangannya sepertinya telah mengalami perubahan yang jelas, dan rasa harmoni muncul secara spontan. Teknik pedang guntur kilat tingkat sempurna. Cepat sekali, Carson sangat terkejut. Fondasi yang lebih kuat dan lingkungan yang cocok akhirnya menciptakan keajaiban. Dia berlatih teknik pedang guntur kilat tingkat sempurna dalam waktu kurang dari setengah hari. Keajaiban semacam ini hampir tidak mungkin bisa ditiru. Tingkat sempurna ditingkatkan ke tingkat unik, dan itu adalah masalah yang sebenarnya. Carson memahami hal ini, jadi dia tidak sengaja memaksakan diri. Dia berlatih teknik pedang belah sinar. Sebelumnya saat bertarung dengan manusia ular, dia memiliki beberapa pemahaman tentang jurus belah sinar bayangan menyapu, dan sekarang ingin memperdalam pemahaman itu. Jurus belah sinar bayangan menyapu tingkat tinggi ditampilkan, tetapi 8 berkas cahaya pedang tidak ikut muncul bersamaan. Di bawah kendali Carson, semua muncul satu persatu, dalam urutan yang tidak pasti. Kemudian, 8 berkas cahaya pedang muncul secara terpisah, tidak berbaris dan tidak disusun satu demi satu, tetapi dengan metode yang kacau, tampak acak. Berlatih dan berlatih, Carson berhenti sejenak, seperti patung, segala macam pemahaman tentang jurus belah sinar bayangan menyapu muncul di benaknya, seolah-olah mematahkan beberapa rintangan. Carson tahu dia telah memahami seluruh esensi jurus belah sinar bayangan menyapu dan telah menembus ke tingkat sempurna. Jurus belah sinar bayangan menyapu tingkat sempurna, tetaplah 8 berkas cahaya pedang, tetapi 8 berkas cahaya pedang dapat dikendalikan dengan lebih leluasa, kekuatan bisa ditingkatkan secara tidak langsung. Saat jurus belah sinar bayangan menyapu mencapai tingkat sempurna, dalam benak Carson, pencerahan lain muncul secara alami, yaitu realisasi belah sinar tanpa bayangan. Jadi begitu tiba-tiba, ada perasaan jernih. Carson melatih 9 gerakan pemandu dari belah sinar tanpa bayangan, dan menyelesaikan yang ke-8 dengan sangat mulus. Dulu, dia terjebak di sini dan tidak dapat melakukan gerakan ke-9 secara koheren. Gerakan tidak berhenti sama sekali, gerakan ke-9 dilakukan dengan lancar. Wawasannya menjadi lebih jelas. Pengulangan berkali-kali, setelah 30 kali, Carson menyelesaikan 9 gerakan dan menebas dengan 1 pedang. 8 berkas cahaya pedang menyala, 4 diantaranya menghilang sesaat, berubah menjadi bayangan ilusi dan bergabung ke 4 cahaya pedang lainnya, menyebabkan keempat cahaya pedang menjadi lebih mempesona dan kuat. Belah sinar tanpa bayangan tingkat awal. Dari segi kekuatan serangan, belah sinar tanpa bayangan tingkat awal lebih baik daripada jurus belah sinar bayangan menyapu tingkat tinggi. Kekuatan energi darah yang dikonsumsinya juga berlipat ganda. Belah sinar tanpa bayangan tingkat awal sedikit lebih kuat daripada jurus pedang ledakan. Dalam perbandingan, Carson membuat penilaian. Setelah beberapa saat, kekuatan energi darah terkuras habis, kemudian dipulihkan dengan keterampilan surgawi mutlak pedang sejati. Keterampilan surgawi mutlak pedang sejati sudah dipraktekkan pada tahap pertama dan bisa memulai latihan tahap kedua. Rute tahap kedua didasarkan pada tahap pertama dan ada perubahan halus. Perubahan halus itu memungkinkan pelatihan keterampilan surgawi mutlak pedang sejati dan kecepatan pemulihan kekuatan energi darah meningkat lagi. 30%. Kekuatan energi darah luar biasa tajam. Carson akan merasakan sedikit kesemutan saat dibawa ke dalam tubuh, seolah-olah digores lembut oleh ujung pedang. Kualitas keterampilan surgawi mutlak pedang sejati sendiri lebih baik dari tingkat manusia kualitas super. Memperhatikan energi darah seperti pedang, semakin tinggi tingkat pelatihan, energi darah semakin tajam dan kekuatan pedang juga akan meningkat. Carson memikirkannya,
dia menemukan alasannya. Tubuh fisikku belum mencapai batas, tetapi kekuatan masih dapat terus ditingkatkan, sehingga aku bisa menahan kekuatan keterampilan surgan mutlak pedang sejati tingkat tinggi. Carson sendiri memperkirakan, dengan kekuatan otot dan tulang saat ini, dia hanya dapat menahan keterampilan surgawi mutlak pedang sejati tahap ketiga, dan tahap keempat sudah tidak bisa. Salep penguat tulang keluarga Chen memiliki efek memperkuat tulang, tetapi bagaimana cara memperkuat urat nadi dan otot? Untuk sementara, Carson tidak dapat memikirkan solusi apapun, jadi kesampingkan dulu masalah ini. Setelah memulihkan energi darahnya, dia mulai berlatih teknik langkah angin. Setelah mengalami perjuangan hidup dan mati berulang kali, teknik langkah angin juga dipraktekkan berkali-kali. Dalam krisis, Carson tetap bisa bertahan hidup dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Berlatih berulang-ulang kali, kekuatan energi darah akan pulih kembali saat terkuras habis. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Teknik langkah angin akhirnya mencapai tingkat tinggi. Bersambung.